Ulasan kali ini teramat sangat penting ya. Jadi buat teman-teman yang ingin panen timun, biasanya panennya di usia 35 hari. Tapi dengan kedua teknik yang ingin saya uraikan, kalian akan dapat panen lebih cepat dari waktu tersebut. Jadi tidak hanya kita bisa terapkan pada tanaman timun, ini juga bisa kita terapkan pada tanaman jenis yang menyukai dengan kelembapan seperti kangkung, bahkan jagung, melon. Kalian juga bisa menanam jenis sayur mayur yang lainnya. Nah, teman-teman, satu buah kabar gembira sebagai inspirasi kalian yang tidak punya kebun, tidak punya ladang, kalian juga bisa bercocok tanam dengan menggunakan barang-barang bekas yang ada di rumah kita seperti ini. Nah, supaya nanti kalian tidak ragu, tingkat kesuburannya saya akan memberitahu terlebih dahulu. Jadi hasil panennya nanti tidak akan kalah dengan mereka yang menanam di hamparan luas. Dan apalagi kalau hidup di perkotaan ya, jadi kalian nggak usah bingung-bingung, malah justru dengan media tanam seperti ini, kita mudah sekali untuk merawatnya karena kita bisa taruh di sekitaran rumah kita. Baiklah, langsung saja. Jadi trik untuk awal teman-teman, timun ini teramat sangat menyukai dengan kelembapan, termasuk juga kangkung ya. Jadi triknya adalah kita harus melakukan penetesan seperti ini dengan menggunakan botol mineral yang sudah tidak terpakai. Kemudian ujungnya kita dapat memberikan kain seperti ini. Dia setetes, setetes, setetes. Lakukan ini 1 minggu 2 kali ya di luar jam penyiraman kita. Ini tetap harus ada 1 minggu. Kalian bisa melakukannya 2 kali. Jadi dikasih jeda, jangan secara terus-menerus. Dan teman-teman harus tahu kesuburan kangkung ini di usia masa tanam hingga di bawah 1 bulan, ini harus kita suplai selalu tingkat kelembapannya. Jadi dengan treatment menggunakan botol seperti ini sebagai tetesan itu adalah solusi yang tepat supaya supaya timun dan kangkung ini bisa tumbuh dengan subur di usia tersebut. Supaya timun lebih cepat berfokus terhadap pembuahan, trik yang kedua kita dapat melakukan dengan cara kita memacu dengan memberikan pupuk ya, pupuk alami saja karena saya di sini tidak main kimia. Jadi karena tanaman ini sangat menyukai dengan kelembapan, nah kita harus ngakali dengan cara kita berikan tetes tebu atau kita dapat memberikan gula pasir teman-teman. Jadi dosisnya adalah 1 liter air atau 1,5 liter maksimalnya kalian campur dengan 1 sendok teh. Dengan menggunakan gula pasir kalian aduk hingga rata, kalian dapat langsung menyiramkannya pada sekitar areal akarnya. Nah, kalau sampai nanti ada semut-semut berdatangan, berarti media tanam kalian ini masih kurang basah, masih kurang lembab. Jadi kalian jangan khawatir, selama kalian rajin nyiramin rutin, maka semut-semut tidak akan menghinggapi media tanam kita walaupun kita memberikan air gula. Dengan pemberian air gula ini dapat menjaga tingkat kelembapan lebih lama dan juga dapat menutrisi dari akar hingga pucuk daunnya. Nah, ketika nanti air gula tersebut juga diserap oleh akar, kemudian berproses pada pembuahan, maka buahnya pun akan lebih manis, akan lebih renyah jika kita konsumsi. Informasi yang berikutnya, mana yang lebih baik media tanam untuk timun ya? Dengan menggunakan karung ataupun galon, secara prakteknya ini teramat sangat bagus kita menggunakan karung. Apalagi karung yang berukuran sedang hingga karung yang berukuran besar. Namun jikalau kalian ingin menggunakan galon juga bisa, bisa berbuah juga, tapi menurut saya hasilnya tidak akan sebagus dengan kita menggunakan karung. Nah, jenis karung ini ada dua ya, karung yang bisa meresap dengan air dan karung yang tidak bisa meresap dengan air. Nah, caranya ketika kita menggunakan karung yang bisa diresapi oleh air, kita tidak perlu memberikan sirkulasi,
Tapi untuk karung yang tidak bisa meresap oleh air, kita wajib memberikan sirkulasi di areal pangkal bawah atau di samping-sampingnya. Dengan tujuan ini sebagai penguapan dan untuk mengatur lajunya air ketika turun hujan atau kita nyiramin, sehingga airnya ini yang menggenang dapat kita setting sesuai dengan yang kita inginkan. Yang berikutnya adalah media tanam. Jadi jangan remehkan media tanam karena mengingat wadahnya ini teramat sangat kecil. Sebaiknya jangan hanya menggunakan tanah saja. Alasannya kenapa? Karena tekstur dari tanah ini mudah mengering dan memadat, diakibatkan karena kekurangan dari kadar pH. Harusnya tanah yang normal, yang subur, ini kadar pH-nya ini 7 ya, atau 6,5 hingga 7,5. Tapi kalau tanpa adanya kompos organik, saya yakin pasti akan di bawah 6 kadar pH-nya. Maka dari itu, untuk meningkatkan kadar pH, kita dapat menggunakan abu dari bakaran sampah organik ataupun abu sekam. Nah, manfaat abu sekam ataupun dari bakaran sampah organik ini juga berfungsi untuk menetralkan zat asam yang berlebih, karena kalau pH-nya ini kadarnya di bawah 7, tanah ini kategori masuk asam ya. Jadi kita netralkan. Lalu yang berikutnya sebagai penyempurna supaya menciptakan hijau daun, pelebatan daun, pembesaran batang, pembesaran buah dan kesegaran pada warna daun hingga buahnya, kita membutuhkan yang namanya NPK. Nah, karena saya tidak main kimia sama sekali, kita harus menciptakan NPK sendiri dengan menggunakan kotoran ternak. Kotoran ternak mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Selain dari itu, kotoran ternak juga mengandung zat besi juga tembaga, sehingga tanaman yang kita tanam ini akan tahan terhadap serangan penyakit. Ketika diserang oleh hama, tanaman kita tidak mudah mati karena terdapat zat besi juga tembaga di dalamnya. Selain itu, dengan kandungan zat besi juga zat tembaga membuat tanaman ini dia metabolismenya akan sangat bagus, sehingga walaupun diterpa oleh angin pada saat hujan turun ya, biasanya disertai angin, ini batangnya tidak mudah untuk patah, bahkan pelepah-pelepahnya seperti ini tidak akan mudah untuk rusak. Nah, itulah manfaat kita mempersiapkan kompos organik bertujuan untuk mengembalikan atau memperbaiki struktur tanah agar dapat subur kembali. Nah, demikianlah teman-teman ulasan bermanfaat kali ini bagaimana caranya mempercepat hasil panen pada tanaman timun, kangkung, jagung, melon, semangka, dan juga tanaman yang lainnya. Ini teramat sangat bermanfaat sekali karena saya sudah praktek dan hasilnya bagus. Dan semoga buat teman-teman yang ingin melakukannya juga akan mendapatkan hasil panen yang lebih baik. Terima kasih saya ucapkan, salam cinta tanaman organik.